Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Sholih dan Sholihah semuanya? Semoga Ananda Sholih Sholihah semuanya selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana Ananda Sholih Sholihah masih semangat belajarnya? Harus selalu semangat. Meskipun kita belajarnya masih daring, tapi tidak boleh mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah mengetahui tentang pertumbuhan ayam dan pertumbuhan kucing di pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4 tentang pertumbuhan ikan dan pertumbuhan kupu-kupu. Akan tetapi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Siap, baca doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Baiklah Ananda Sholih Sholihah, kita mulai ya belajarnya. Akan tetapi sebelum belajar jangan lupa disiapkan dulu buku paket tematik tema 1, pensil dan juga penghapusnya ya. Pertama kita akan membahas tentang ikan. Siapa di sini yang di rumahnya punya ikan? Biasanya nih suka ada yang punya ikan cupang. Siapa yang punya ikan cupang di rumahnya? Ananda Sholih Sholihah, ikan merupakan makhluk hidup yang hidup di air. Ikan bernapas dengan menggunakan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya, dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ananda Sholih Sholihah, bentuk ikan itu beraneka ragam dan jenisnya juga banyak sekali. Nah, Ananda Sholih Sholihah bisa lihat di halaman 116, bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, di sana ada gambar ikan yang dihias dengan berbagai macam bentuk garis. Ada garis lengkung, garis zigzag, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di halaman 117 di sana ada gambar ikan yang masih kosong. Nah, Ananda Sholih Sholihah bisa menghias gambar ikan tersebut sesuai imajinasi Ananda Sholih Sholihah. Nah, bisa seperti ini, atau seperti ini. Nah, jadi hiasan garis pada ikannya itu bebas ya Ananda Sholih Sholihah, sesuai dengan imajinasi Ananda Sholih Sholihah. Ananda Sholih Sholihah, ikan itu ada yang untuk dimakan, ada juga yang untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Ananda Sholih Sholihah, yuk kita mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan ya. Contohnya, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. 120 ekor ini dalam waktu 1 bulan. Sementara yang ditanyakan itu dalam waktu 2 bulan. Berarti ini dikali 2. Kalau misalkan yang ditanyakan selama 3 bulan berarti dikali 3. Kalau selama 4 bulan berarti dikali 4. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120, karena ini 2 bulan. 1 bulan, 2 bulan. Ya, sama dengan
240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Berlaku juga sifat pertukaran. Nah, jadi 2 kali 120 itu sama dengan 120 dikali 2, itu hasilnya sama saja. Nah, caranya seperti kemarin, kita pisahkan dulu karena ini bilangan ratusan yang terdiri dari 3 angka, jadi dipisahkan dulu. Nah, yang pertama 2 kali 100 sama dengan 200, kemudian 2 kali 20 sama dengan 40. Kita jumlahkan 200 ditambah 40 sama dengan 204. Jadi jawabannya adalah 240 ekor ikan hias dalam 2 bulan. Nah, sekarang kita coba kerjakan halaman 121. Nah, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, jadi embernya itu ada 3. Masing-masing ember berisi 320 ekor, berarti 3 dikali 320. Nah, ini bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama, dengan kita menguraikan. Nah, ini 320 itu berarti menempati nilai ratusan. Kita uraikan 300. Ini ratusannya 300, puluhannya 20, kemudian satuannya 0. Nah, ini semuanya dikali 3 karena embernya ada 3. Kita kalikan. 3 dikali 300 sama dengan 900. Kemudian 3 kali 20 sama dengan 60. Kemudian 3 kali 0 sama dengan 0. Ini kita tambahkan. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 6, 6. 9-nya kita turunkan. Nah, jadi hasilnya 960. Bisa juga dengan cara seperti ini. 320 ekor. Mohon maaf ya. 320 ekor dikali 3. Nah, ini menggunakan cara kali silang. 3 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya 960. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, Ananda Solih-Solihah kerjakan ya sendiri. Jadi seperti itu ya Ananda Solih-Solihah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan kupu-kupu di pembelajaran 4. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang memiliki bentuk sayap indah dan berwarna-warni. Kupu-kupu juga seringkali ditemui di taman dan hingga pada bunga-bunga. Ananda Solih-Solihah, kupu-kupu ini tidak bernapas menggunakan paru-paru. Lalu, dengan apa ya kupu-kupu bernapas? Kupu-kupu bernapas dengan menggunakan trakea. Kupu-kupu ini sangat aktif pada siang hari. Di balik indahnya sayap kupu-kupu, ada proses kupu-kupu berkembang dari bentuk yang tidak menarik. Proses perubahan ini disebut sebagai metamorfosis kupu-kupu. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan. Jadi, Ananda Solih-Solihah, ketika kupu-kupu itu ada di dunia ini, dia tidak langsung menjadi kupu-kupu, akan tetapi bertahap. Nah, tahapannya adalah sebagai berikut. Kupu-kupu ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, maka yang pertama ada adalah telur kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup itu memiliki daur hidup. Apa sih daur hidup itu? Daur hidup merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu. Yang pertama yaitu telur. Kupu-kupu memulai hidup dengan bentuk telur yang kecil, bulat, dan lonjong. Telur kupu-kupu biasanya bersarang pada atas daun tanaman.
Kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya dan membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Tahapan kedua yaitu ulat. Ulat merupakan bentuk setelah telur menetas. Ulat atau bisa disebut larva ini mengalami beberapa pergantian bulu dan kulit saat tumbuh hingga 5-6 kali. Tahap ketiga, setelah menjadi ulat, ulat itu akan membentuk kepompong untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Masa kepompong ini akan berlangsung beberapa hari. Ulat pada kepompong mengalami transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi merupakan perubahan. Nah, jadi pada kepompong ini akan mengalami perubahan membentuk kupu-kupu dewasa. Tahapan daur hidup terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Setelah ulat melakukan pembentukan dan perubahan melalui proses kepompong, akhirnya muncul kupu-kupu dewasa dari kepompong. Pada saat keluar, sayap kupu-kupu masih lunak. Kupu-kupu masih harus melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya sebelum bisa terbang dengan sempurna. Setelah kita mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu, di halaman 127 di sana ada gambar. Gambar menirukan tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, Ananda Solihah pelajari ya gambarnya. Nanti ketika kita sudah masuk sekolah, kita sama-sama praktikkan gerakannya ya. Di pembelajaran 1 dan 2 kemarin, kita sudah mengetahui bahwa menghargai teman merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila yang kedua. Nah, selain menghargai teman, menyayangi teman juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya ada yang masih ingat? Iya, lambangnya adalah rantai. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tugas Ananda Solihah hari ini adalah terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa sholat 5 waktu, kemudian tilawah, murojaah, dan tambah terus ya hafalannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.